Pembahasan latihan soal tema 2 subtema 2. Muatan bahasa Indonesia nomor 1. Tujuan dongeng ditulis yaitu untuk A. Membuat pembaca bahagia, B. Memberi pesan kepada pembacanya, C. Membaca untuk meniru tokoh jahat. Jawabannya yang B. Memberi pesan kepada pembacanya. Nomor 2. Salah satu unsur dongeng yaitu A. Tokoh, B. Istana, C. Pahlawan. Jawabannya sudah pasti tokoh. Nomor 3. Unsur dalam dongeng yang menjelaskan tentang waktu dan tempat adalah, ini jawabannya latar ya, karena latar itu menerangkan tempat dan waktu. Ini sesuai dengan kunci jawaban yang nomor 3. Ini latar. Berikutnya kita baca dulu. Bacalah kutipan dongeng berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Suatu ketika, seorang lelaki memperbaiki rumahnya yang mulai rusak. Saat merobohkan dindingnya, ia menemukan seekor cicak yang terperangkap di dinding tersebut karena kakinya melekat pada sebuah surat. Setelah diperhatikan, ternyata surat itu telah ada sejak 5 tahun yang lalu. Lelaki itu takjub karena melihat cicak itu masih hidup. Tak lama kemudian, ia melihat seekor cicak lain datang dengan membawa makanan di mulutnya. Cicak itulah yang membuat cicak terperangkap itu masih hidup. Pertanyaan yang nomor 4. Siapa tokoh yang terdapat pada dongeng tersebut? Jawabannya seorang laki-laki dan cicak. Nomor 5. Tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Tadi pesannya bahwa kita harus peduli terhadap orang lain ya. Seperti cicak tadi, walaupun udah 5 tahun dia terperangkap masih hidup karena temannya sangat peduli terhadap cicak itu. Berikutnya, muatan matematika. Perhatikan gambar. Lihat, di sini ada beberapa kotak, bentuk kotak. Ini kita hitung dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama ya. Bentuk sifat pertukaran perkalian yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. 6 dikali 7 sama dengan 6 dikali 7. Ini tetap ya, tidak berpindah tempat. Yang B. 7 dikali 7 sama dengan 6 dikali 6. Ini satu angka, nggak mungkin. Yang C. 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Ini betul, yang jawabannya yang C. Nomor 2. Sifat komutatif pada perkalian yang benar adalah A. 29 dikali 4 sama dengan 29 dikali 4. Ini tetap ya, tidak ada perpindahan tempat. Yang B. 47 dikali 5 sama dengan 47 kali 5. Ini juga tetap. Yang C. 34 dikali 7 sama dengan 7 dikali 34. Berarti jawabannya yang C. Nomor 3. 75 dikali 8 sama dengan titik-titik dikali 75. Jika ini perpindahan tempat atau komutatif, maka ini 8 dikali 75 ya. Di sini angka 8. Nomor 4. Perhatikan gambar kubus satuan berikut. Ya, di sini ada kubus. Pertanyaannya, tuliskan bentuk sifat pertukaran pada perkalian yang sesuai dengan gambar kubus satuan tersebut. Nah, kita hitung dulu berapa jumlah kubusnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke sampingnya 1, 2, 3, 4. Ini dulu ya, terlebih dahulu. 4 berarti 4 dikali 9. Seperti ini. 4 dikali 9 sama dengan 9 dikali 4. Berikutnya nomor 5. Paman memiliki 8 kandang ayam. Dengan tiap kandang berisi 7 ekor. 7 ekor ayam ya. Paman akan memperbaiki satu kandang yang rusak. Ternyata ada satu kandang yang rusak. Jadi ayam-ayam pada kandang yang rusak tersebut ditempatkan ke kandang yang lain sama banyak. Jadi yang kandangnya yang rusak itu dimasukkan ke tiap kandang yang nggak rusak ya, masing-masing harus sama jumlahnya. Pertanyaannya yang A, berapa jumlah ayam di setiap kandang sekarang? Berarti sekarang ya, kalau tadi kan jumlahnya 8. Sekarang berarti jumlah kandangnya menjadi 7. Ini kita bahas ya. Nah tadi 8 kandang ayam. Tiap kandang ayam berisi 7 ekor. Satu kandang rusak. Berarti yang A, jumlah ayam di setiap kandang sekarang sisanya tadi 7 kandang. 7 kandang itu isinya 7 ekor. Nah sisanya itu 7 kandang. Satu kandang itu isinya 7 ekor. Maka 7 ekor dibagi ke 7 kandang. Setiap kandang berarti mendapatkan 1 ekor ayam. Nah maka tadi kan asalnya udah diisi ya 7 ekor. 7 ekor ditambah 1 ekor. Maka setiap kandangnya berisi 8 ekor. Nah ini untuk jawaban yang A. Sekarang yang B. Pertanyaannya yang B, apakah jumlah seluruh ayam sebelum salah satu kandang diperbaiki sama dengan jumlah seluruh ayam sekarang? Kalau jumlah ayamnya itu pasti sama ya. Ini yang berbeda, yang berubah itu hanya kandangnya, asalnya 8 menjadi 7. Kalau ayamnya, jumlah ayamnya masih tetap sama. Ini jumlah ayam tetap sama. Sekarang yang C. Tuliskan jumlah seluruh ayam pada kandang sebelum dan saat diperbaiki dalam bentuk sifat pertukaran menggunakan sifat pertukaran atau komutatif. Nah, tadi kan jumlahnya itu 8 kandang. 8 dikali 7 sama dengan 7 dikali 8. Berikutnya muatan SBDP. Nomor 1. Burung bergerak dengan A. perut, B. sayap, C. sirip. Nah, ini jawabannya yang B ya, sayap. Nomor 2. Lagu yang cocok untuk mengiringi gerak meniru ayam adalah A. lihat kebunku, B. potong bebek, C. anak ayam. Sudah pasti ya, anak ayam, C. Nomor 3. Kupu-kupu bergerak dengan cara mengepakkan kedua sayapnya. Nomor 4. Nomor 4. Saat meniru gerak kelinci berdiri, posisi kedua tangan terletak di atas kepala ya. Kalau menirukan gerak kelinci berdiri berarti posisi itu di atas kepala. Kelima, tuliskan 3 gerakan meniru kupu-kupu. Yang pertama, ini mengayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri. Yang B, mengayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang. Yang C, mengayunkan kedua tangan dengan posisi badan membungkuk. Itu gerakan menirukan gerakan kupu-kupu.
Berikutnya, muatan PPKN. Nomor 1. Dengan keberagaman sifat yang ada, tiap anggota keluarga sebaiknya A. Mengejek dan mencela perbedaan sifat anggota keluarga lain. Ini salah ya. Memaksakan anggota keluarga lain untuk memiliki sifat yang sama. Ini juga salah ya, memaksakan. Yang C. Menghargai dan toleransi dengan sifat anggota keluarga lain. Jawabannya yang C. Nomor 2. Berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Setujukah kamu dengan pernyataan itu? Pasti jawabannya ini setuju ya. Karena sila kedua Pancasila itu menerangkan tentang kemanusiaan, di mana kita harus berbuat baik kepada orang lain. Berikutnya nomor 3. Jika sesama anggota keluarga tidak memiliki sikap toleransi dalam keberagaman sifat yang ada, akan mengakibatkan, jelas ya, ini kalau tidak ada toleransi maka akan mengakibatkan kekacauan. Nomor 4. Tuliskan masing-masing 3 sifat yang dimiliki oleh 2 orang temanmu. Nah, ini pendapat kalian ya di kelas. Misalkan ini kalau ibu di sini ditulisnya misalkan Joni memiliki sifat peduli. Kemudian Mira memiliki sifat pemberani. Kemudian Roni memiliki sifat suka memberi. Silakan sesuaikan nanti dengan jawaban kalian, penilaian kalian terhadap teman kalian di kelas. Nomor 5. Jelaskan secara singkat sikapmu dalam menghadapi perbedaan sifat yang kamu temui, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Nah, kalau misalkan sikap kita dalam menghadapi perbedaan sifat itu harus saling menghargai ya. Nah, karena pasti setiap orang itu memiliki keberagaman atau perbedaan, maka jawabannya saling menghargai. Sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.